kita lanjut pada tahap berikutnya. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu, kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Silakan Alif pimpin teman-temannya untuk kita berdoa bersama. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dulu, Alif. Terima kasih, Alif. Ya, Pak. Ya, selanjutnya sebelum kita lanjut pada tahap berikutnya, Bapak Guru akan mengecek dulu kehadiran kalian semua. Anak-anak ada yang tidak hadir ya? Tidak ada. Hadir semua? Ya. Oke. Ya. Tidak perlu saya cross check satu persatu karena ini sudah hadir semua. Jadi kita lanjut pada tahap berikutnya. Baik, sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air ini, alangkah baiknya sebelum kita melangkah pada kegiatan selanjutnya, mari kita nyanyikan dulu salah satu lagu nasional, ya. Lagu apa kira-kira? Kita sepakati dulu. Satu bangsa. Oke, satu bangsa. Jadi nanti Bapak Guru sendiri yang akan pandu. Kalian berdiri semua ya. Bapak Guru menghitung 1, 2, 3, berdiri semua, kemudian langsung bernyanyi. Ya, silakan berdiri semua. Silakan berdiri semua. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, duduk kembali. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Harus semangat ya. Oke, kita melangkah pada kegiatan tahap selanjutnya. Sebelum kita lanjut, Pak Guru akan bertanya. Masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Materi kita minggu lalu tentang apa? Ya. Tentang apa? Demokrasi. Oke, demokrasi ya. Pertanyaan selanjutnya, masih ada yang ingat apa itu pengertian demokrasi? Siapa? Saya Pak. Oke, Levi, silakan Levi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Oke, bagus sekali jawabannya Levi, tepat dan benar sekali. Saya berikan nilai 100. Kemudian, pertanyaan berikutnya, masih ada yang ingat ciri-ciri demokrasi? Saya Pak. Silakan, Alif. Ciri-ciri demokrasi adalah 1. Mewakili perwakilan rakyat. 2. Keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. 3. Menerapkan ciri konstitusional. 4. Menyelenggarakan pemilu. 5. Terdapat sistem kepartaian. Oke, terima kasih Alif. Jawabannya tepat sekali. Saya berikan hadiah sebentar. Ya, jadi jawaban Alif tepat dan benar sekali.
Kemudian kita melangkah pada tahap selanjutnya. Kita melangkah pada tujuan pembelajaran kita pada siang ini. Ya, bisa dilihat di layar. Ada berapa poin? Iya, bisa dilihat. Bisa. Ada berapa poin? Ada. Silakan Rizky baca poin pertama apa? Dibaca tujuan pembelajaran melalui coba. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran project based learning atau PJBL. Ya. Peserta diharapkan mampu: 1. Membiasakan menjalankan ibadah sesuai dengan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa dengan baik. Oke, berikutnya siapa? Siapa lagi namamu? Jadi dulu. Iya. Siapa? Hah? Jadi Meli silakan. Poin yang kedua. menampilkan semangat berdemokrasi di lingkungan sekolah dengan baik. 3. Sabar. Ya, selanjutnya. Siapa lagi? Pasti. Fahri, silakan poin yang ketiga. 3. Membangun nilai demokrasi dengan baik. Ya, silakan. Baim. 4. Merumuskan tata cara pemilihan ketua OSIS di lingkungan sekolah dengan benar. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada siang ini ada 4 poin. Tadi anak-anak sudah membacakan dari poin 1 sampai poin 4. Nah, selanjutnya coba kita lihat dulu materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini masih tetap sama dengan materi kita pada pertemuan yang lalu ya. Ya. Ini pengertian demokrasi. Tadi anak-anak sudah membacakan apa itu pengertian demokrasi. Kemudian ciri-ciri demokrasi. Di sini ada 5 poin. Jadi Bapak Guru cukup merangkum saja poin-poin penting daripada demokrasi itu sendiri. Ya, kemudian masuk pada tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi ini ada 5 poin juga. Kemudian masuk pada macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi ini ada 6 poin. Bisa dilihat ya dengan jelas? Bisa. Ya, bisa dilihat dengan jelas ya. Kemudian contoh sikap demokrasi. Di sini ada 5 poin juga. Kemudian masuk pada prinsip-prinsip demokrasi. Di sini terdapat 7 poin. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada tahap selanjutnya berikutnya, yaitu peserta didik atau anak-anak menyusun laporan proyek. Nah, jadi kegiatan selanjutnya anak-anak diharapkan mampu merancang dan menyusun proyek. Ya. Ya. Itu langkah-langkahnya, merancang dan menyusun proyek. Tetapi sebelumnya anak-anak harus menentukan dulu tema apa terkait dengan demokrasi pemilihan ketua OSIS. Ya, Ya. pemilihan ketua OSIS. Nah, jadi sebentar anak-anak menentukan dulu temanya apa. Kelompok 1 temanya tentang apa, kelompok 2 temanya tentang apa, kelompok 3 temanya tentang apa. Nanti Bapak Guru juga akan membantu kalian di dalam merancang, menyusun, dan kalian berkoordinasi dengan Bapak Guru. So, kemudian langkah selanjutnya anak-anak bisa menghubungi kepala sekolah untuk melakukan wawancara terkait dengan pemilihan ketua OSIS. Ya, selain kepala sekolah, anak-anak juga bisa menghubungi guru-guru yang ada di sini. Yang selama ini kan sekolahnya kita belum pernah melakukan pemilihan ketua OSIS. Oh, belum pernah kan? Ya. Sudah beberapa tahun ini. Mudah-mudahan dengan proyek yang anak-anak lakukan, laksanakan, akan menjadi rujukan pemilihan ketua OSIS tahun depan dan selanjutnya. Toh? Ya. Itu yang kita harapkan. Nah, nanti Bapak Guru akan membantu kalian dan membantu kalian. Ya? Oke. Selanjutnya untuk menguatkan kembali atau mengingatkan kembali kita semua apa itu demokrasi, ada baiknya
Pak Guru akan menampilkan video tentang demokrasi, yaitu pemilihan ketua OSIS. Ya, baik. Untuk lebih menguatkan atau mengingatkan kembali, Bapak Guru akan memutarkan video tentang demokrasi pemilihan ketua OSIS. Jadi tolong anak-anak disimak baik-baik ya. Ya. Dilihat, disimak baik-baik. Ya, itulah tadi cuplikan pemilihan ketua OSIS ya. Ya. Sudah dilihat semua, sudah. Ya. Di sini muncul pertanyaan, apakah kalian paham tentang peraturan pemilihan ketua OSIS? Belum ya. Ya. Apakah kalian pernah melaksanakan pemilihan ketua OSIS? Belum, Belum pernah ya. Saya kira di SMP kita belum pernah melaksanakan itu. Ya. Bapak Guru bertanya lagi, apa saja kegiatan yang akan dilakukan dalam pemilihan ketua OSIS? Kira-kira siapa yang menjawab? Ya, silakan hari ini. Kegiatan yang dilakukan yaitu pertama, mengadakan rapat untuk pembentukan panitia pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Kedua, menentukan tata cara pemilihan ketua OSIS. Ketiga, melakukan proses verifikasi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Keempat, melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Oke, terima kasih Arini Wali. Jawabannya sangat benar dan tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Arini Wali. Ya, saya berikan jempol ya, dan nilainya 100. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, dalam kegiatan tersebut, dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS, siapa saja yang terlibat di dalam? Siapa yang tahu? Saya. Siapa yang tahu? Saya.
Ya silakan baik. Ya silakan. Yang daripada kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yaitu semua warga SMP Negeri 3 Petauga dan kepala sekolah, dewan guru, staf, dan seluruh peserta didik SMP Negeri 3 Petauga. Iya, bagus sekali. Jawaban baik, tepat sekali dan benar sekali. Jadi yang terlibat dalam pemilihan ketua OSIS semua warga SMP Negeri 3 Batauga. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Oke, kita untuk baik dulu. Ya. Kita melangkah pada kegiatan selanjutnya. Tadi Bapak Guru sudah menggunakan video, kemudian Bapak Guru akan menampilkan sebuah gambar tentang pemilihan ketua OSIS. Saya minta kesiapan anak-anak yang bisa membantu untuk menempelkan gambar ini di papan tulis. Siapa yang bisa membantu Bapak Guru untuk menempelkan gambar-gambar ini di depan kelas? Ya. Jadi Pak Guru memiliki gambar tentang pemilihan ketua OSIS dan ini akan menjadikan referensi anak-anak di dalam merancang, menyusun dan menyelesaikan proyeknya. Ya. Nah, ini sebagai referensi kalian, sebagai bahan sumber informasi kalian juga. Di samping itu, peserta didik juga, anak-anak juga bisa mencari informasi bagaimana peraturan pemilihan ketua OSIS itu dilakukan. Bisa juga dicari melalui internet, buku-buku yang ada, atau bisa anak-anak langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru di SMP 3 Batauga. Bisa dipahami nih? Bisa. Oke. Saya minta coba Rizky maju di depan. Bisa bantu Pak Guru. Kemudian siapa lagi? Ini maju lagi ke depan. Siapa lagi? Meli. Siapa lagi yang ini? Siapa lagi? Ini ya. Ini ya. Duduk detail. Kita pakai tolong juga. Lagi pegang. Oke. Coba di sini, Rizky di sini, tempel di sini, nanti disusun ya diatur ya. Coba di sini. Ya. Oke. Meli, sini lagi, sini. Ya, diatur lagi. Oke. Ya, bentuknya. Masih ya? Oke. Oke, yang itu di sini, nanti aja. Oke, bisa dilihat? Jadi ini adalah bentuk dan gambar pemilihan ketua OSIS. Ya? Ya. Ini Pak Guru ingin gambar ini akan membantu anak-anak di dalam melakukan proyek ya, melaksanakan proyek, merancang proyek dan menyusun proyek. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada oleh karena Pak Guru sudah menampilkan video dan kemudian gambar. Selanjutnya kita masuk pada tahap semua serentak berdiskusi. Oke. Bapak Guru memberikan
kalian waktu dan tempat untuk saling berkomunikasi, berdiskusi sesuai dengan materi yang sudah ada ya. Ya. Oke, silakan. Silakan bekerja, silakan bekerja. Semua kelompok, semua peserta diharapkan aktif karena di situ akan dinilai ya. Cara pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Silakan. Silakan Pak Im. Harus semangat. Ya, harus semangat. Atau bagaimana, sakit ya? Sakit. Oke, silakan diskusi. Ya. Ya, silakan ya. Jadi apa namanya? Tidak boleh satu-satu, harus saling berkomunikasi dengan baik. Ya, saling menghargai ya, saling menghargai. Diusahakan aktif semua kelompoknya, aktif semua pesertanya. Bapak Guru memberikan waktu selama 10 menit untuk berdiskusi. Setelah itu mulai memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita mulai dari kelompok 1 sebentar, kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 3. Isi sesuai kelompok.
Sudah. Oke, anak-anak sudah? Sudah siap tampil ya? Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah, Pak. Oke, silakan waktu dan tempat kelompok 1 diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil diskusinya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami laksanakan dengan topik pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ya. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Penerapan demokrasi di Indonesia berada dengan demokrasi yang dipraktekkan di negara-negara lain di dunia. Hal tersebut dikarenakan sejarah pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia berbeda. Perbedaan tersebut juga disebabkan karena perbedaan tata nilai sosial budaya yang dianutnya, yaitu Pancasila. Maka demokrasi yang diterapkan dinamakan demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Ciri-ciri demokrasi. Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara. Demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. 2. Keputusan berlaku
Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan proyek pemerintah. 5. Terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan masyarakat. Demikianlah prestasi dan pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami beri waktu dan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyanggah atau mengajukan pertanyaan. Ya, silakan kelompok lain. Ada yang belum dipahami mengenai materi kelompok 1? Silakan bertanya. Pertanyaan penting untuk kelompok 1. Ya, kasih besar suaramu supaya kelompok 1 mendengar. Ya, jadi dicatat ya pertanyaan kelompok lain ya. Ya. Mengapa penerapan demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang dipraktekkan di negara-negara lain di dunia? Diperlambat bacanya. Mengapa penerapan demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang dipraktikkan di negara-negara lain di dunia? Ya, kelompok lain lagi, kelompok 3 silakan. Ya, silakan kembali. Ya, dengarkan kelompok 1 ya. Saya dan kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, Demokrasi sangat penting dalam kehidupan. ya. Jangan terlalu cepat ya baca pertanyaannya. Berbangsa dan bernegara. Mengapa hal itu terjadi? Ya, silakan menjawab. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Ya, silakan. Penerapan demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang dipraktekkan di negara-negara lain di dunia. Hal tersebut dikarenakan sejarah pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia berbeda. Perbedaan tersebut juga disebabkan karena perbedaan tata nilai sosial budaya yang dianutnya, yaitu Pancasila. Maka demokrasi yang diterapkan dinamakan demokrasi Pancasila. Oke. Silakan. Apakah Apakah jawaban Renhard memuaskan? Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baca dengan soalnya. Mana soalnya? Baca dengan soalnya.
dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat dipenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Iya. Apakah jawaban kami memuaskan? Oke. Silakan. Silakan duduk kembali. Ya, itulah penampilan kelompok 1. Jadi bagaimana jawaban dari kelompok 1 tadi? Apakah bisa diterima atau tidak? Oke, kita berikan hapus untuk kelompok 1 ya. Oke, bagus sekali nih, bagus sekali ya. Penampilan kelompok. Sekarang lanjut pada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami laksanakan dengan tema tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta penjelasannya. Pertama, kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Kelima, mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah. Demikianlah presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya, kami beri waktu dan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyanggah atau mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan. Ya, silakan. Kelompok 1 dan 3 bertanya. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Oke, silakan disimak baik-baik pertanyaan, ditulis ya. Oke, lanjut. Berikan penjelasan. Kalian tentang tujuan. Demokrasi di bagian poin membatasi kekuasaan pemerintahan. Baik, kami dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan dari kelompok 2. Oke, silakan. Coba uraikan penjelasan tujuan demokrasi. Secara umum dan secara konseptual. Ya. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Oke. Pertama, pertanyaan dari kelompok 1. Berikan penjelasan kalian tentang tujuan demokrasi di bagian poin membatasi kekuasaan pemerintahan. Oke. Maka jawabannya adalah artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan.
Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3. Tujuan demokrasi secara umum dan konsep. Maka jawabannya adalah secara umum tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Sedangkan secara konsep tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Sekian jawaban dari kami. Apakah memuaskan? Ya, memuaskan. Iya. Apakah memuaskan dan bisa diterima jawaban dari kelompok 2? Bagaimana kelompok 1? Bisa. Kelompok 3 bagaimana? Bisa ya? Oke, saya ajukan jempol untuk kelompok 2. Nilainya 100 saya berikan poinnya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjut pada kelompok 3. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami laksanakan dengan tema macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. 2. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luar dalam politik. 3. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. 4. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. 5. Demokrasi presidensial. Di bawah ini sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak membubarkan legislatif secara sepenuhnya. 6. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberi perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Contoh-contoh sikap demokrasi. 1. Bersikap adil kepada semua orang. 2. Jika dalam berorganisasi selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. 3. Selalu menghargai perbedaan pendapat. 4. Saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia. 5. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Negara berdasarkan konstitusi. 2. Jaminan perlindungan HAM. 3. Kebebasan berpendapat dan bersikap. 4. Pergantian kekuasaan berkala. 5. Peradilan bebas dan tak memihak. 6. Pengetahuan hukum dan persamaan kedudukan. 7. Jaminan kebebasan persamaan. Demikianlah presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami beri waktu dan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyanggah atau mengajukan pertanyaan dari kelompok lain, tapi pertanyaan dibatasi hanya 1 pertanyaan saja.
Oke, silakan kelompok 1 dan 2. Ya, silakan bertanya. Disimak baik-baik pertanyaan kelompok 2, kelompok 1 ya. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Oke. Berikan penjelasan kalian tentang perbedaan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Pertanyaan dari kami untuk kelompok 3 yaitu, coba uraikan kembali penjelasan tentang demokrasi. Pancasila dan demokrasi liberal. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berikan penjelasan kalian tentang perbedaan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Coba uraikan kembali penjelasan tentang demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berdasarkan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Demokrasi liberal. Dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu, demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Apakah jawaban kami sangat memuaskan bagi kelompok 1 dan 2? Ya, memuaskan. Ya, itulah penampilan dari kelompok 3. Apakah jawaban dari kelompok 3 bisa dipahami oleh kelompok 1 dan kelompok 2? Bisa. Oke, saya berikan jempol dan nilai 100 juga ya untuk kelompok 3 ya. Oke, kita untuk kelompok 1. Oke. Baik, hampir sampai di penghujung pertemuan kita. Namun sebelumnya itu Pak Guru kembali akan memberikan waktu dan kesempatan masing-masing kelompok ya untuk membacakan hasil laporan proyeknya ya yang telah ditentukan, yang sudah ditentukan waktunya, kemudian langkah-langkahnya merencanakan, menyusun, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang ada di SMP 3 Batauga. Ya, sudah siap semua ya? Sudah. Apakah kelompok sudah memiliki hasil proyek? Sudah, Pak. Ya, tentang pemilihan ketua OSIS sudah ya? Sudah. Oke, saya persilakan kelompok 1 dulu untuk membacakan hasil proyeknya yang memuat tentang peraturan-peraturan pemilihan ketua OSIS. Oke, silakan maju ke depan yang mewakili kelompok 1 ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
bahwa kriteria calon ketua OSIS adalah 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Bijaksana, tidak menguntungkan atau memberatkan satu pihak dalam memutuskan sesuatu. 4. Tegas dalam menentukan suatu hal. 5. Berani mengambil keputusan. 6. Berpikir kritis terhadap sesuatu hal. 7. Amanah dalam menjalankan tugas. 8. Berjiwa kepemimpinan. 9. Berkelakuan baik dan sopan dalam bergaul. 10. Memprioritaskan OSIS di atas kepentingan pribadi. Demikian hasil laporan proyek kami tentang kriteria calon ketua OSIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Billy yang telah mewakili kelompok 1 untuk membacakan hasil laporan proyeknya. Ya, kita hapus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan tampil ke depan untuk membacakan hasil proyeknya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil proyek yang diperoleh dari berbagai sumber informasi bahwa susunan panitia pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa bakti 2022 sampai 2023 SMP Negeri 3 Batauga. 1. Penanggung jawab Lamadi Buton SPD. 2. Penasehat Abbas SPD. 3. Pembina Rafiuddin SAG. 4. Ketua KPU Ari Liwali. 5. Wakil Ketua KPU Laode Albar. 6. Sekretaris Marsya. 7. Anggota A. Koordinator pendaftaran Laode Haryono Ladies. B. Koordinator kampanye Rizky Laode Kian. C. Koordinator pemungutan suara Baim Melti. Oke. Majapahit 27 Desember 2022. Pembina OSIS Laode Mukmin SPD MPD. Ketua OSIS Laode Ali Fakri. Mengetahui kepala sekolah Lamadi Buton SPD. Demikianlah laporan hasil proyek kami tentang susunan panitia pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Oke, terima kasih yang mewakili kelompok 2. Ya, hapus dulu untuk kelompok 2. Itu adalah hasil dari analisis tentang proyek yang dilakukan oleh kelompok 2. Nah, silakan sekarang waktu dan kesempatan diberikan untuk kelompok 3. Silakan yang mewakili untuk membacakan hasil laporan proyek ya terkait dengan pemilihan ketua OSIS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil proyek yang diperoleh dari berbagai sumber informasi tentang tata cara pemilihan dan proses sertifikasi pencalonan ketua dan wakil ketua OSIS. Dasar 1. Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Batauga nomor 1 tentang pembentukan panitia pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Batauga tahun pelajaran 2022 sampai 2023 secara online. Program kerja kesiswaan SMP Negeri 3 Batauga. Program kerja tahunan OSIS SMP Negeri 3 Batauga. Tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS Tapel 2022 sampai 2023. Kriteria calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Batauga. A. Kriteria calon ketua dan wakil ketua OSIS. 1. Merupakan siswa atau SMP Negeri 3 Batauga yang duduk di kelas 7 dan 8 pada tahun pembelajaran yang sedang berjalan. Kedua, memiliki integritas dan kedisiplinan serta bertanggung jawab. Ketiga, bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam kepengurusan OSIS SMP Negeri 3 Batauga. 4. Mendapat persetujuan orang tua atau wali. B. Proses persiapan penentuan TEAM panitia pelaksana pemilu ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Batauga. Pertama, penanggung jawab kepanitiaan adalah Kepala SMP Negeri 3 Batauga. Kedua, Ketua Pelaksanaan adalah Wakilsek, bidang kesiswaan dan Wakil Ketua adalah Pembina OSIS SMP Negeri
Tiga, pelaksana terdiri dari sekretariat yang anggotanya adalah pengurus OSIS SMP Negeri 3 Batauga, Tapel 2022 sampai 2023. Keempat, pembuatan aplikasi pemilihan OSIS berbasis web dilakukan oleh TEAM IT SMP Negeri 3 Batauga. C. Proses dan sertifikasi pencalonan. 1. Panitia pemilu menyampaikan informasi dan persyaratan melalui media elektronik, baik melalui WhatsApp atau Instagram. 2. Bakal calon mendaftarkan diri sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Ketiga, verifikasi dilaksanakan melalui 3 tahap sesuai dengan persyaratan. Keempat, balon ketua dan wakil OSIS melakukan tes, mulai dari sertifikasi secara administrasi, tes tulis, dan tes lisan atau wawancara yang dilaksanakan oleh panitia berdasarkan penyaringan oleh pembina OSIS. Kelima, pengumuman hasil sertifikasi dan penetapan calon ketua dan wakil serta nomor urut dilakukan oleh panitia. Keenam, panitia pelaksana meminta masing-masing paslon yang telah ditetapkan untuk membuat visi, misi, program unggulan, dan moto sebagai bahan kampanye baik berupa video dan tertulis untuk disampaikan kepada semua warga sekolah atau calon pemilih. D. Pelaksanaan pemilihan. Pertama, panitia menyampaikan informasi beserta jadwal pemilu kepada seluruh warga sekolah SMP Negeri 3 Batauga melalui media elektronik, baik web sekolah, Instagram, atau WhatsApp. Kedua, waktu pelaksanaan masa kampanye online mulai dari hari Selasa tanggal 2 Februari sampai dengan hari Minggu tanggal 7 Februari 2023 melalui web sekolah, Instagram, dan WhatsApp. Namun waktunya setelah pelaksanaan PJJ atau BDR atau daring. Laman pemilu adalah yakni SMP Negeri 3 Batauga. Kelima, pemilih dilakukan oleh seluruh warga sekolah baik siswa atau dengan jumlah siswa sebanyak 85 orang dan guru plus TU sebanyak 35 orang. Keenam, panitia melakukan penghitungan suara melalui rekapitulasi elektronik yang telah ada. Ketujuh, panitia menetapkan hasil pemenangan dari suara terbanyak dengan minimal 70% jumlah pemilih atau suara. Kedelapan, panitia beserta ketua dan wakil ketua terpilih menentukan perangkat pengurus OSIS baru dan ditetapkan melalui SK penetapan pengurus OSIS periode masa bakti 2023 sampai 2022 sampai 2023. Penutup. Ketua dan wakil ketua peserta pengurus OSIS baru akan disahkan dan ditetapkan melalui SK Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Batauga dan melalui upacara pelantikan yang insya Allah akan dilaksanakan secara offline di sekolah atau sesuai di situasi dan kondisi dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah penampilan dari kelompok 3. Saya berikan poin 100 juga sama dengan kelompok lain ya. Tepukan sekali lagi. Jadi itulah tadi hasil laporan proyek yang berkaitan dengan peraturan pemilihan ketua OSIS. Mudah-mudahan yang anak-anak buat ini akan menjadi rujukan kita ke depan. Ya. Akan menjadi rujukan SMP Negeri 3 Batauga ketika nanti akan diadakan pemilihan ketua OSIS. Ya, kita berdoa. Dan ini Bapak Guru akan mengkomunikasikan hasil laporan anak-anak ini tentang pemilihan ketua OSIS ini. Pak Guru akan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan kepala sekolah menyetujui ini. Sehingga akan menjadi rujukan kita ketika melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. Terima kasih banyak. Pak Guru sangat mengapresiasi kalian semua dari kelompok 1 sampai kelompok 3.
penampilan kalian hari ini sangat luar biasa ya. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 di sini terlihat sekali kebersamaan, kekompakan kalian baik dalam bertanya maupun menjawab, ya, saling menghargai, saling menghormati. Kemudian sikap kalian sopan semua, ya. Jadi untuk mengapresiasi penampilan kita pada kesempatan ini, mari kita tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita semua. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang ini, mungkin kita simpulkan bersama dulu materi kita pada hari ini, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, sebelum Bapak Guru yang menyimpulkan. Ya. Siapa? Ya, silakan Rizky. Silakan. Kesimpulan materi kita pada hari ini adalah, silakan. Demokrasi adalah Ya. bentuk pemerintah yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Oke, terima kasih jawaban atau kesimpulan yang disampaikan oleh Rizky. Saya berikan hadiah Rizky setraktir besok. Ya, tepuk tangan dulu Rizky. Siapa lagi ya? Silakan hari ini, silakan. Tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Oke, iya. Terima kasih untuk hari ini Wali. Kita hapus untuk hari ini. Dan kita hari ini saya lagi bersama Wali ya. Makan sampai sekuatnya, ya. Atau saya terakhir, Kak? Bagaimana? Semua ya. Oke. Ya. Jadi Pak Guru akan menyimpulkan dulu materi kita pada pertemuan siang ini. Yang pertama adalah pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Ciri-ciri demokrasi adalah 5: memiliki perwakilan rakyat, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara, 3. menerapkan sistem konstitusional, 4. menyelenggarakan pemilu, 5. terdapat sistem kepartaian. Tujuan demokrasi ada 5 poin garis besarnya: kebebasan berpendapat, 2. menciptakan keamanan dan ketertiban, 3. mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, 4. membatasi kekuasaan pemerintahan, 5. mencegah perselisihan. Kemudian masuk pada macam-macam demokrasi, ada 6 poin garis besarnya. Yang pertama demokrasi parlementer, yang kedua demokrasi langsung, ketiga demokrasi tidak langsung, keempat demokrasi Pancasila, kelima demokrasi presidensial, keenam demokrasi liberal, dan masuk pada prinsip-prinsip demokrasi. Di sini ada 7 poin garis besarnya. Yang pertama negara berdasarkan konstitusi, kedua jaminan perlindungan HAM, ketiga kebebasan berpendapat dan berserikat, keempat pergantian kekuasaan berkala, kelima peradilan bebas dan tak berpihak, keenam pengakuan hukum dan bersama kedudukan, ketujuh jaminan kebebasan pers. Itulah kesimpulan materi kita pada pertemuan kita pada siang ini. Ya, selanjutnya di sini Bapak Guru akan memberikan kalian tugas sebagai bentuk evaluasi materi kita pada pertemuan siang ini. Coba ditulis ya, ini dikerjakan nanti di rumah, nanti dikumpul pada pertemuan minggu depan. Silakan ditulis, ya. Nanti dijawab dengan baik, dengan benar ya. Nah, ini akan masuk pada penilaian tersendiri. Tulis pertanyaannya. 1. Coba uraikan masing-masing poin dari tujuan demokrasi. Coba uraikan masing-masing poin dari tujuan demokrasi. Ditulis. Oh ya. Coba uraikan masing-masing poin dari tujuan demokrasi. Sudah? Ya. Oke, yang kedua. Coba uraikan
masing-masing poin dari macam-macam demokrasi. Coba uraikan masing-masing poin dari macam-macam demokrasi. Sudah? Sudah? Jadi dua nomor ya. Dua nomor itu tugas rumah, nanti dikerjakan dengan baik dan benar. Itu punya nanti minggu depan, pertemuan berikutnya. Ya? Kemudian saya Bapak Guru akan menyampaikan materi minggu depan, masih ada kaitannya dengan demokrasi, masih tetap materi demokrasi. Jadi tetap belajar, ya? Tetap belajar, jaga kesehatan, ya? Pulang jangan singgah kemana-mana, jangan singgah di mana-mana, langsung sampai di rumah. Jangan sampai orang tua kalian mencari kalian, ya? Bisa dipahami nih? Oke. Mungkin sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada siang ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, penampilan semua kelompok hari ini luar biasa dan saya memberikan nilai 100 untuk semua kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, demikian yang sudah saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas pimpin teman-teman untuk kita berdoa kembali. Ya. Duduk siap. 1, 2. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang marilah kita berdoa. Ya. Doa dipimpin oleh Rizky. Oke, silakan Rizky. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, terima kasih Rizky. Ya, silakan duduk kembali. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke? Ya. Oke, terima kasih semua.